Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Dan sekarang kita akan, tadi kan sudah diabsen ya dengan Bapak Mamat. Jadi saya tidak usah mengabsen lagi siapa-siapa yang hadir pada saat ini, karena wajahnya sudah terlihat dengan jelas di monitor ini. Pada materi matematika saat ini, itu kita akan bicara, kok tidak ada orang ini? Oh ya, kita akan bicara masalah bab pertama, yaitu trigonometri. Nah, kalian mungkin pernah mendengar bahwa dalam dunia matematika itu pasti ada pengukuran-pengukuran, ada segitiga, ada sudut, dan mungkin juga kalian pernah juga mendengar tentang uh, kuadran-kuadran itu. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang materi trigonometri itu. Perlu diingat bahwa pada semester ini kita akan bicara tentang bab satunya itu trigonometri, dan bab duanya barisan dan deret. Tentunya pada saat ini, karena kita pada masa COVID ya, maka pembelajaran itu tidak sedetail, tidak sedalam apa yang akan diberikan ketika kita bertemu di dalam kelas. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu di mana? Iya. Perbandingan trigonometri itu kalian harus paham dulu tentang segitiganya. Bahwa trigonometri ini hadir karena ada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu akan ada garis tegak ya, ada garis datarnya, terus ada garis sisi miring. Nah, itu seperti gambar itu AB, itu adalah sisi tegaknya. Kalau biasanya kalau orang Madura itu bukan sisi tegak, tapi tinggi segitiga begitu. Terus yang BC itu, garis BC di bawah itu adalah alas dari segitiga, dan panjang AC itu merupakan sisi miring atau garis yang ada di depan sudut siku-siku, itu dinamakan sisi miring. Begitu. Sebentar ya.
Di samping itu, kalian harus tahu juga tentang caranya bagaimana menentukan dan masuk pada materi trigonometri ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah sudut dan ukuran derajat. Sudut adalah seperti yang ditulis di situ, akan kalian perhatikan gambar yang garis merah. Sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar dengan ujung titik yang sama yang disebut titik sudut atau vertex. Sinar ini disebut sisi dari sudut. Nah, sebuah sudut boleh diberi nama dengan simbol sudut, seperti itu simbolnya L, tapi bukan L ya, simbolnya itu, dan titik sudut. Sudut pada gambar berikut diberi nama sudut A. Itu titik sudutnya dinamakan A, terus sisi-sisinya itu yang berwarna merah yang ada tanda panahnya. Terus di dalam, di antara sisi-sisi itu namanya daerah sudut. Ya, terus ke bawah, sudut biasanya diukur dalam derajat, di mana satu derajat itu adalah 1/360 dari sebuah lingkaran. Artinya 1 derajat itu 1/360. Kenapa 1/360? Karena besarnya sudut seluruh lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, itu terus ya. Nah, ini perhatikan di situ ada simbol sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, itu dilihat saja gambarnya. Ada simbolnya. Simbolnya itu membentuk kotak ya, seperti kotak kecil itu. Itu adalah simbol sudut siku-siku. Terus ke bawah, nah, sudah sampai pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di trigonometri itu ada nama-namanya, ya. Ada nama-namanya, ada sinus, ada cosinus, ada tangen. Cuma nanti kita jelaskan. Sekarang kita perhatikan dulu pada segitiga siku-siku yang ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, itu. Yang ya, itu adalah sudutnya ya. Sudut theta. Sudut yang akan kita pelajari dari trigonometri itu. Sisi yang ada di depan sudut itu adalah tinggi atau sisi tegak dari segitiga. Yang itu adalah garis yang ada di samping sudut. Di samping ya, di antara sudut yang menyatu dengan sudut siku-siku. Dan sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Tuh. Ini dulu. Panjang sisi-sisi segitiga digunakan untuk mendefinisikan 6 perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ingat ya. Sinus dari sudut theta tadi adalah panjang sisi di depan sudut theta dibagi oleh panjang sisi miring. Di situ ada sin sama dengan panjang sisi depan sudut tadi itu
per panjang sisi miring. Sisi miring, sisi yang ada di depan sudut. Jadi sudut sinus itu adalah sisi depan itu. Sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu adalah sinus. Kalau kosinus itu adalah panjang sisi di samping sudut per panjang sisi miring. Coba sekali lagi, yaitu jadi kita bicara kosinus itu adalah sisi samping sudut dibagi sisi miring. Itu panjangnya ya, panjang sisi. Terus tangen. Tangen itu adalah panjang sisi di depan sudut per panjang sisi di samping sudut. Perhatikan di situ, tangen alfa itu sama dengan panjang sisi di depan sudut per panjang sisi di samping sudut. Begitu. Jadi ada 3 rumus dari trigonometri, 3 rumus dasarnya, yaitu sin, cos, dan tangen itu. Tuh. Nah, itu adalah yang tertera di layar kalian, yang kalian lihat adalah perbandingan trigonometri dalam sudut berelasinya. Itu dicatat. Ya, sin sama dengan sin di depan sudut per sisi miring. Cos sama dengan si di samping sudut per sisi miring. Tangen sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring. Kosekan itu, CSC itu singkatan kosekan, itu sama dengan sisi miring per sisi di depan sudut. Artinya dibalik ya. Itu dibalik. Sin itu kebalikan dari kosekannya. Kosekan itu kebalikan dari sin maksudnya. Sisi miring per sisi depan sudut. Kalau cos itu kebalikannya sekan. Sekan itu sisi miring per sisi di depan sudut. Kalau tangen itu kebalikannya adalah kotangen. Kotangen sama dengan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut. Begitu. Nah, ini perhatikan dan dicatat. Terus dari definisi di atas, terdapat fungsi yang saling berkebalikan, yaitu sin sama dengan 1 per kosekan, atau kosekan sama dengan 1 per sin. Ya. Terus kalau cos itu sama dengan 1 per sekan alfa, atau sekan sama dengan 1 per cos. Tuh, cos. Terus tangen alfa itu sama dengan 1 per kotangen, atau kotangen sama dengan 1 per tangen alfa itu. Mengenai materi ini, kalau tidak sempat karena terlalu cepat misalnya, atau tidak terang, maka akan saya kirimkan screenshotnya nanti. Ya, akan saya kirimkan. Ya begitu, nanti akan di-share di grup WA, grup kita di kelasnya masing-masing tentang materi ini. Contoh, perhatikan itu. Sekarang kita perhatikan contohnya. Itu yang kecil itu adalah gambar 1, yang besar anggap saja gambar 2. Yang segitiga pertama dan segitiga kedua. Sekarang amati nilai sinus, kosinus, dan tangen
dari sudut beta itu pada segitiga, pada setiap segitiganya. Sin beta. Sin tadi kan sin depan per miring ya. Depan per miring. Nah, berarti sin beta adalah 3/5 depan per miring. Itu sin demi, sin depan per miring 3/5. Untuk gambar yang nomor 2, bentar. Gambar yang nomor 2, sin betanya itu adalah bukan 3/5 ini, tapi 12/20. Jadi per 20 ini salah ketik ini bukunya. Ya, bisa disederhanakan menjadi 3/5. Begitu asalnya ya, asalnya. Jadi kita sederhanakan sehingga asalnya sama, 3/5. Nah ini nilai sin dari contoh itu. Terus kita perhatikan nilai cos. Cos itu, cos pada gambar segitiga pertama itu adalah rumusnya cos samping, cos sami, samping per miring. Artinya cos sama dengan 4/5. Yaitu garis samping sudut per sisi miring dari sudut itu. Itu cosnya. Kalau segitiga yang kedua, cosnya itu adalah cos samping per miring, yaitu 16/20. Nah, kita sederhanakan lagi, 16/60 sama-sama dibagi 4, yaitu sama dengan 16 dibagi 4, itu kan 4, 20 dibagi 4, itu adalah 5. Sehingga cos beta itu sama dengan 4/5. Coba lagi kita melihat nilai tangen pada segitiga pertama. Nah, nilai tangen. Nilai tangen adalah tanda sama atau tangen sama dengan depan per depan sudut per per samping. Artinya 3/4. Tangen beta sama dengan 3/4. Nah, gampang kan? Terus kita beralih ke segitiga kedua, yaitu tangen beta pada segitiga kedua. Tangen sama dengan 12/16. Di sini sama dengan 3/4. Kita sederhanakan lagi. Jadi 12/16 sama-sama dibagi 4. Yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3, 16 dibagi 4 juga sama dengan 4. Sehingga tangen beta sama dengan 3/4. Saya kira sangat gampang dalam menyelesaikan trigonometri ini. Yang penting kalian itu belajar dengan giat di rumah. Kalau ada masalah silakan bertanya sama saya, boleh ke Pak Mamat, boleh kepada siapapun boleh. Yang penting kalian paham dalam mengerjakan dan belajar tentang trigonometri ini. Mungkin ada pertanyaan? Materinya ya sampai sekian dulu. Silakan kalau mau ya bertanya misalnya dari yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya dan videonya bisa diaktifkan lagi.
Silakan. Ini adalah tim teaching yang baik ya. Ayo, mungkin ada yang tanyakan yang lain? Silakan aktifkan videonya, aktifkan lagi mikrofonnya ya. Ya, anak-anak silahkan kalau ada yang mau tanya. Tapi saya rasa penjelasannya Pak Samaru sudah cukup jelas. Apalagi tadi sampai ada materinya, sampai ada catatan-catatannya. Nanti itu akan dikirim di grup materi yang tadi sudah disampaikan Pak Samari. Kan begitu ya Pak Samari ya? Iya, betul, betul. Nah, itu sampai Pak Samari sampai digigit mikrofonnya itu biar kedengeran. Ya, Biar didengar. silakan yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Kalau tidak, Aktifkan saja. aktifkan. Bicara enggak apa-apa ya. Bicara. Enggak Pak, sudah jelas. Misalkan. Atau nanti dikirim Pak materinya. Kita akan kirim. Saya rasa sudah cukup ini Pak Samari. Kita memang tidak perlu berlama-lama. Yang penting materinya sudah tersampaikan. Dan alhamdulillah penjelasannya saya rasa sudah jelas. Nanti tinggal kita share lagi materi itu di grup WA kelas 10. Ya, siap. Saya sebelum mengakhiri, saya ingin menyapa anak-anak. Jadi biar kami tahu kondisi kalian. Saya mulai dari Hairul. Hairul dibuka suaranya. Assalamualaikum Hairul. Itu ada Hairul. Mas Hairul. Hairul dibuka suaranya. Hairul. Dan videonya yang ditutup. Videonya buka. Tetap buka videonya, Mas. Videonya tetap dibuka. Kemudian suaranya dibuka. Buka semua. Semuanya dibuka. Saya akan buka semua suara. Sebentar, unmute semua. Hairul, mana Hairul? Saya mulai dari Sela. Sela ini sudah, mana Sela sudah ya? Sela. Iya. Oke. Assalamualaikum Sela. Waalaikumsalam. Sela ada di mana ini? Di rumah atau di pasar? Ada di rumah. Ada di rumah. Rumahnya di mana, Sela? Di Banjarbarat. Oh, di Banjar ya. Ini videonya belum dibuka, Sela. Apa mungkin karena jaringannya ya? Ya, terima kasih Sela. Saya sapa Revinda. Assalamualaikum Revinda. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Revinda di mana ini? Di rumah. Di rumah. Rumahnya di mana? Karangbudi. Karangbudi. Semak gak Pak Sahmari? Pak Sahmari, Pak Loloan, Pak Lek. Iya Pak Sahmari di mana? Pak Loloan ya? Pak Sahmari, suaranya mute. Dibuka dulu Pak Sahmari. Tidak kedengaran suaranya. Masih mute. Ya. Nah. Tidak kedengeran. Pak Sahmari nggak kedengeran suaranya. Itu sedang mute Pak. Dibuka tombolnya. Ya, ini Pak Sahmari ini ada di mana ini? Di ruang guru? MTS? Di ruang guru. MTS ya? SMK. Oh, SMK? Oh, betul kan sekarang ngajarnya SMK. Oh iya. Bersama Pak Kepala Sekolah Pak? Ya, bersama Dr. Manan. Oh, Dr. Manan. Oke. Pak Samari mungkin mau nanya-nanya kabar anak-anak ini. Siapa saja yang muncul? Ya, gimana kabar semuanya ini? Langsung dipanggil Pak. Langsung panggil Pak satu-satu Pak. Amil Islamiyah kok ketahuan nggak kelihatan ini.
Separuh wajahnya. Ada Amila sudah ada itu Pak. Ya. Cuma suaranya dibuka Amila, kalau ditanya guru suaranya dibuka dulu. Aduh, hujan. Hujan Pak. Hujan. Oh, di Pabian panas Pak. Si panas. Siti Nur Aisyah ini dengan Tina Sinta ada? Siti Nur Aisyah sama Tria Sinta ada? Ada, Pak. Videonya tampilkan dulu. Ini Pak Sahmari itu sedang absen ini. Siapa saja yang aktif di room ini? Iya, nanti. videonya, ya. Ya, itu ada Turun Pak. ke atas, biar kelihatan wajahnya. Ya, Aduh, kerong nggak nah? Mana cungi ngetak. yang lala kek na berak situng Pak itu Pak. Pak Mas Hairul berak. Arwana, Hairulnya pecin. Iya. Oleh 100 dekik reporter. Repot, sangat puluh sangat sama sangat. Untuk Hairul. Ya, mungkin sudah cukup Pak. Bapak silahkan untuk mengakhiri pertemuan ini kepada anak-anak. Kami persilakan Pak. Ya, untuk materi matematika bab pertama trigonometri pada sub pengenalan ya tentang sinus kosinus dan dengan sehingga muncul rumus-rumusnya. Nah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, bisa dipakai selamanya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan semuanya bisa meninggalkan room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.